Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu menjadi dasar bagi kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang itu mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu respon terhadap sebuah masalah. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, respon terhadap sebuah masalah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah selalu ada di dalam hidup kita. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Selalu ada masalah. Bahkan tanpa diundang pun masalah selalu datang di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita akan belajar bagaimana respon kita yang baik terhadap setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Sekali lagi, bagaimana respon kita yang baik terhadap setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, respon yang baik atas setiap masalah dalam hidup kita, yaitu yang pertama, kita harus tahu sumber masalah itu sendiri. Yang pertama, kita harus tahu sumber masalah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, masalah bisa terjadi sumbernya dari diri kita sendiri. Jadi, masalah itu terjadi karena diri kita yang salah. Salah bertindak, salah berkata, salah berbuat sehingga terjadi masalah. Nah, kalau kita yang salah berbuat, salah bertindak, salah bertutur sehingga masalah itu terjadi, maka cara yang terbaik adalah apa? Adalah mengakui dan meminta maaf. Atau mengakui, meminta maaf, dan berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita juga harus mengerti bahwa kadang-kala sumber masalah itu datang dari iblis. Iblis bisa membuat masalah terjadi dalam diri kita. Nah, kalau sumber masalahnya dari iblis, maka kita harus apa? Waspada. Kita harus hati-hati. Bahkan kalau masalah itu sudah terjadi, maka kita harus apa? Melawan iblis. Bertindak melawan iblis. Tapi juga
kadangkala masalah bisa terjadi dalam hidup kita karena Tuhan meluaskan, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam diri kita. Sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan daripada keluarga Elkana, khususnya yang dialami oleh Hana. Firman Tuhan di dalam ayat yang kelima dengan jelas kita dapat memperhatikan di dalam sebuah kalimat, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sekali lagi, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan yang meluaskan masalah terjadi dalam keluarga Elkana, di mana Tuhan menutup kandungannya Hana. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang luar biasa, firman Tuhan berkata bahwa dari tahun ke tahun Elkana selalu pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban di Silo. Dari tahun ke tahun ini dia membawa Penina, dia membawa Hana untuk pergi ke Silo, menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa setiap kali ke sana, Hana selalu berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita mau mengerti dan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dan dialami oleh Hana, tetapi ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi Hana. Yaitu apa? Siapa? Samuel. Samuel adalah berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi Hana, di mana Samuel nantinya menjadi nabi bagi bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar, jikalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan meluaskan masalah terjadi dalam hidup kita, maka percayalah ada berkat yang besar yang juga Tuhan sediakan di balik masalah yang kita hadapi. Sebab itu cara yang paling baik untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yaitu dengan berdoa. Dengan apa? Berdoa. Itu cara yang paling baik. Itu yang dilakukan oleh Hana. Hana berdoa kepada Tuhan. Hana berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat yang besar bagi Hana, yaitu seorang anak yang bernama Samuel, yang pada akhirnya menjadi nabi Tuhan. Bapak Ibu jemaat, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau mengerti sumber masalah yang sesungguhnya. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan, karena di balik setiap masalah ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Yang kedua, respon yang baik terhadap setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu tetaplah setia di dalam Tuhan. Sekali lagi, respon yang baik yang kedua yang harus kita lakukan di dalam menghadapi setiap masalah, yaitu tetaplah setia kepada Tuhan. Firman Allah berkata di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dari tahun ke tahun keluarga ini pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, masalah boleh kita alami, masalah boleh terjadi, masalah boleh Tuhan luaskan, Tuhan izinkan kita alami, tapi jangan membuat kita mundur, jangan membuat kita kecewa, jangan sampai membuat kita tidak lagi setia, tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi hari ini, pagi ini lewat firman Tuhan, saya mengajak setiap kita, apapun masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetaplah setia kepada Tuhan.
Hanya orang-orang yang setia yang akan menikmati berkat Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan menikmati pertolongan Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau hari ini ada kesempatan bagi kita, walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya pergumulan, walaupun Tuhan izinkan kita sedang menghadapi tantangan, kesulitan di tengah-tengah hidup kita, tetaplah setia di dalam Tuhan. Saya percaya orang yang setia pasti akan menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan segala yang kami upayakan di sepanjang hari ini. Tuhan berkati dan buat berhasil. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara, menjaga, menaungi kami di sepanjang hari ini. Menganugerahi kami kekuatan, kesehatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.